Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Pak Hen pagi hari ini dalam pelajaran IPS kelas 9D. Baik, untuk memulai pembelajaran pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Marilah teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari materi di bab 4 buku paket BSI IPS. Materi tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Silakan dibuka buku paketnya di halaman 100 berapa? 199 di buku paket. Sudah? Ya, kita mulai pembelajarannya. Untuk materi ini kompetensi dasarnya KD 3.4. Menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang meliputi geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi. Itu untuk KD-nya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia pada masa kemerdekaan. Baik, sudah? Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita mulai materi pembelajarannya. Masa kemerdekaan. Nah, kapan masa kemerdekaan itu berlangsung? Dari tahun Wemansyah, dari tahun berapa masa kemerdekaan itu? Dari tahun 1945 sampai 1950. Dari tahun 1945 sampai dengan 1950. Itu masa kemerdekaan. Kita akan pelajari lebih lanjut isi dari masa kemerdekaan itu bagaimana. Baik, sekarang kita lihat isi pembelajarannya di halaman 199. Itu ada gambar foto apa di situ? Acara peringatan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada foto peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ya, di halaman 199. Jadi setiap tahun kita memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia melalui upacara bendera seperti terlihat pada foto tersebut. Itu ada pasukan pengibar bendera ya, Paskibra ya, yang sedang melaksanakan tugasnya mengibarkan, menaikkan bendera merah putih.
Nah, sekarang kita akan pelajari masa kemerdekaan ini. Kita mulai dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini terjadi? Kapan? Tanggal 17 ya, pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini tanggal 17 Agustus 1945. Siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini? Yang membacakan adalah siapa? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Berlangsungnya proklamasi kemerdekaan Indonesia ini di mana tempatnya? Di mana tempat berlangsungnya proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945? Di mana tempatnya ini? Halaman rumah Soekarno. Bukan di halaman rumah Soekarno ini. Di mana? Di mana? Berlangsungnya proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tempatnya di mana? Pegangsaan Timur. Yang keras? Di Pegangsaan Timur nomor 56. Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56. nomor 56. Kota mana? Jakarta ya. Jadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor berapa Remansyah tadi? Nomor 56 Jakarta itu tempat berlangsungnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang mengapa perlu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan? Kenapa harus dibacakan proklamasi kemerdekaan itu? Ada yang tahu? Yo, apa perlunya kok harus dibacakan segala sih proklamasi ini? Coba yang keras apa? Untuk menyatakan bukti bahwa Indonesia telah merdeka. Ya, untuk menyatakan kepada negara-negara lain bahwa Indonesia ini merdeka. Ya, maka perlunya dibacakan teks proklamasi biar negara-negara lain di dunia ini tahu, oh, telah lahir negara Republik Indonesia. Tuh ya. Nah, sekarang apa makna kemerdekaan bagi diri kalian ini? Kalau kita merdeka itu kita merasa apa? Safira, kalau merdeka itu kamu merasa apa? Semua rakyat Indonesia merasa bebas. Merasa bebas. Ya. Nabila. Pak, depan Pak. Nabila mana? Oh ini kah Nabila? Bukan kamu Nabila ini. Kalau kamu merdeka itu rasanya bagaimana? Senang. Senang, iya senang. Livia kok Nabila. Kalau kamu merdeka merasa apa? Merasa terjamin kehidupannya. Pak. Terjamin kehidupannya, tidak terbelenggu oleh negara lain kan. Ya, merdeka berarti kita senang ya, terbebas dari penjajahan. Tidak terikat dari bangsa lain. Kita mandiri ya berarti kalau merdeka itu. Kita bisa melaksanakan segala sesuatu dengan pemikiran kita sendiri. Itu makna kemerdekaan. Sekarang kita literasi ya, membaca.
Sejarah persiapan kemerdekaan Indonesia. Apa saja sih yang harus disiapkan untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan ini? Ada di buku halaman 201 yang bagian A, persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, siapa yang mau membacakan? Ya, Remansyah. Yang keras ya. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Jadi di masa-masa menjelang proklamasi kemerdekaan ini, bangsa kita ini, negara Indonesia ini dijajah oleh negara mana? Di tahun 45 kita dijajah oleh negara Jepang, ya. Jadi saat itu menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu, kita masih dijajah oleh bangsa Jepang, ya. Di tahun 44 seperti tadi yang sudah dibaca oleh Remansyah, ya, ada tokoh dari bangsa Jepang yang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa kita. Siapa tokoh orang dari Jepang yang memberikan janji kemerdekaan itu? Jenderal Kuniaki Koiso. Ya, itu yang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa kita. Nah, janjinya itu dituangkan dalam apa? Boleh mengibarkan bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Ya, memberikan kebebasan untuk mengibarkan bendera merah putih di setiap kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera negara Jepang. Jadi bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang. Bendera Jepang itu warnanya apa? Kalau yang dulu itu Pak, merah, pokoknya merah, terus ada garis-garisnya merah putih. Bendera nasionalnya itu kan putih, ada bulatan merahnya ya di tengah. Nah, sekarang dibuka di buku halaman 202. Ya. Persiapan pertama menjelang proklamasi itu yaitu pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan istilah BPUPKI. Itu persiapan yang pertama, pembentukan BPUPKI. Apa kepanjangan BPUPKI tadi? Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kalau disingkat BPUPKI. Baik, sekarang kapan BPUPKI itu dibentuk? Pada tanggal 1 Maret 1945 itu BPUPKI dibentuk. Nah, sekarang BPUPKI itu terdiri dari siapa saja? Ada berapa anggotanya BPUPKI? Ada 63 orang. Nah, siapa saja itu? Termasuk Tokoh-tokoh yang utama siapa saja? Muhammad Yamin, MR Supomo, IR Soekarno.
Ya, bisa dilihat di buku halaman 202 itu ya. BPUPKI ketuanya siapa? Kak Dr. KRT Rajiman Wedya Diningrat, itu ketua BPUPKI. Ingat-ingat ya. Ya, dengarkan. Nah, BPUPKI ini dalam aktivitasnya mengadakan sidang berapa kali? 2 kali. Ya, mengadakan sidang 2 kali. Sidang yang pertama dilaksanakan pada tanggal berapa? 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Itu sidang yang pertama. Kemudian sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Itu sidang yang kedua. Jadi BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang. Nah, sekarang kita akan pelajari masing-masing sidang yang pertama dan yang kedua. Nah, kita mulai dari sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI ini membahas tentang apa? Membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Jadi merumuskan dasar negara. Dasar negara kita ini apa? Dasar negara kita adalah Pancasila, yang terdiri dari 5 sila ya. Sila pertama apa? Tuhanan yang Maha Esa. Tuhanan yang Maha Esa. Sila kedua apa? Sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam berusaha dan perwakilan. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dasar negara kita saat ini ya, Pancasila. Nah, sebelum jadi seperti itu, mereka ini rapat, berdiskusi melalui sidang BPUPKI. Jadi sebelum lahirnya itu Pancasila, dasar negara kita itu, ya, melalui sidang BPUPKI ini mereka berembuk. Mau dijadikan seperti apa sih dasar negara kita ini? Ya. Mau dibuat seperti apa dasar negara kita ini? Tokohnya ada 3 tokoh ini ya, untuk merumuskan dasar negara kita ini. Siapa saja tokohnya? Ada 3 ini. Mr. Muhammad Yamin. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin. Yang kedua, Mr. Supomo. Mr. Supomo. Dan yang ketiga, Insinyur Soekarno. Ini 3 tokoh yang mengemukakan gagasan awal dasar negara kita. Ya. Yang nantinya ya jadinya itu dasar negara kita ini. Dasar negara Pancasila, ada 5 sila. Nah, nih mereka rapat ini, berdiskusi lama ini untuk mewujudkan dasar negara kita ini. Masing-masing tokoh ini mengemukakan gagasannya masing-masing mengenai dasar negara kita. Dirapatkan melalui sidang BPUPKI yang pertama. Dari masing-masing gagasan yang dikemukakan oleh ketiga tokoh tersebut, kita mulai dari gagasannya Mr. Muhammad Yamin. Ini ada 5 gagasan. Tolong dibacakan gagasan dari Muhammad Yamin. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Ya, ada 5 gagasan untuk dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin. Ini waktu penyampaian di pidato tanggal 29 Mei 1945. Gagasannya yang pertama, peri kebangsaan,
yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Kemudian gagasan yang dikemukakan oleh Mr. Supomo, tolong dibacakan. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Ya, itu gagasan yang dikemukakan oleh Mr. Supomo pada tanggal 31 Juni 1945. Nah, sekarang gagasan yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, baik. Itu gagasan tentang dasar negara yang dikemukakan oleh 3 tokoh dalam sidang BPUPKI yang pertama mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, dari ketiga gagasan ini diolah oleh BPUPKI, ya, diolah, dirapatkan, mana sih yang akan kita ambil sebagai dasar negara kita ini, yang nantinya hasilnya ini sebagai dasar negara Pancasila. Ya, baik. Dari gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, ini dikenal dengan istilah Pancasila. Ya. Jadi sampai saat ini setiap tanggal 1 Juni ini diperingati sebagai hari apa? Ya, hari lahirnya Pancasila, 1 Juni. Bertepatan dengan dulu waktu Insinyur Soekarno mengemukakan gagasannya tentang dasar negara tanggal 1 Juni 1945. Jadi setiap tanggal 1 Juni sekarang kita kenal atau kita peringati sebagai hari Pancasila, hari lahirnya Pancasila. Baik, ini hasil dari sidang BPUPKI pertama menetapkan dasar negara. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10.20 menit, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menambah wawasan kalian. Baik, silakan berkemas-kemas untuk pulang. Silakan jendela, kipas angin yang masih menyala dimatikan. Ini tadi bukunya siapa? Ya, sebelum pulang silahkan berdoa terlebih dahulu. Tolong Ihsan dipimpin. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, baik, silahkan pulang ke rumah masing-masing. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang. Hai guys. Hai guys.